Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para senior konsultan urologi yang kami hormati. Selamat pagi rekan-rekan residen urologi serta residen bagian lain serta dokter muda yang berbahagia pada pagi hari ini. Kali ini saya Wisda, residen urologi semester 6 ingin melanjutkan mengenai Campbell reading minggu lalu terkait urodinamik. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus membahas mengenai sistematografi atau sering disebut sebagai pressure flow study. Baik, ini adalah gambaran normal dari sistematografi atau lebih lazim kita sebut sebagai urodinamik. Jadi pada baris paling atas kita lihat ada yang namanya PVES atau tekanan intravesika, kemudian baris kedua adalah PF, tekanan intraabdomen, kemudian yang ketiga adalah P detrusor, yaitu tekanan pada dinding detrusor, sedangkan bawahnya adalah volume yang dikeluarkan atau volume voided, sedangkan bawahnya lagi adalah flow dari urin. Nah, untuk PVES dan PF ini ada dua versi. Untuk yang PVES di atas ini adalah versi dari salah satu manufaktur urodinamik yaitu dari Labori, sedangkan untuk versi dari ICS sendiri yang ditentukan atau ditaruh di atas adalah yang P abdomennya. Nah, seperti yang kita tahu bersama, yang disebut PVES adalah tekanan di dalam kafum VU atau kafum vesica urinaria, kemudian P abdomen adalah tekanan di sekitar VU. Biasanya kita ukur melalui tekanan intrarektal, intravaginal, atau tekanan ekstraperitoneal melalui stoma. Sedangkan yang ketiga, tekanan detrusor adalah tekanan yang dihasilkan pada dinding detrusor yang diestimasi dengan cara melakukan pengukuran PVES dikurangi P abdomen. Dan ada juga yang keempat yaitu leak point pressure. Leak point pressure adalah tekanan yang dibutuhkan untuk menyebabkan kebocoran pada urin atau keluarnya urin pada uretra. Nah, ini adalah beberapa fisiologis yang mungkin terjadi pada saat kita melakukan PF study. Jadi yang pertama ada yang kita sebut sebagai first sensation of bladder feeling. Jadi perasaan pertama ketika pasien itu sadar bisa atau sadar adanya urin dalam kandung kemih. Kemudian yang kedua adalah first desire atau keinginan pertama pasien untuk berkemih. Jadi kalau yang first sensation belum ada keinginan berkemih, kalau yang first desire pasien sudah ada keinginan untuk berkemih. Sedangkan yang ketiga adalah strong desire. Strong desire adalah keinginan berkemih yang cukup kuat dan terus menerus. Sedangkan yang keempat adalah maksimum systematic capacity, jadi kapasitas maksimum bully di mana pasien sudah tidak dapat menahannya lagi. Nah, urgensi adalah sifat dari fungsi voiding, sifat dari fungsi storage di mana pasien sudah tidak bisa menahan lagi dan sifatnya mendadak adalah urgensi. Nah, pada urodinamik kita sering melihat adanya artefak. Artefak ini muncul karena beberapa contoh atau beberapa penyebab. Yang ini adalah contoh karena pasien ini mixi sambil dia menekan ujung preputium. Nah, sedangkan ada yang disebut sebagai dampen. Dampen ini juga merupakan salah satu bagian dari artefak. Nah, dampen ini secara gampangnya adalah menurunnya impuls atau jarak transmisi dari transducer menuju ke sensor. Jadi ketika terjadi dampening maka dia gelombangnya akan relatif lebih rendah daripada gelombang yang sebelumnya. Kalau kita lihat di gambar yang kiri ini adalah gambar dilakukannya cuff test. Jadi kalau pasien itu diminta untuk batuk, normalnya adalah PF dan PVES meningkat dengan angka yang sama besar. Tetapi PDET-nya dia hanya membuat seperti spike dan spike atas bawah yang seperti membentuk huruf S. Ini adalah contoh dari cuff test yang normal. Sedangkan kalau yang digambar ini kita lihat di sini ini cuff test yang normal, sedangkan yang tengah ini adalah P abdomen yang mengalami dampening. Sedangkan kalau yang di sampingnya lagi yang di kanan ini adalah P vesica yang mengalami dampening. For your patient. Nah, pada saat kita melakukan urodinamik sebaiknya PDET itu harus di bawah 6 cm air. Jadi semakin ke arah 0 semakin baik. Toleransinya adalah maksimum 6. Ketika kita menemukan PDET itu tidak di angka 6 cm ke bawah, maka ada sesuatu yang terjadi. Bisa terjadi kinking atau menekuknya ujung kateter,
bisa terjadi adanya air bubble, atau bisa terjadi kateternya itu tidak berada pada intravesika, bisa jadi kateter masih masuk ke intrauretra. Nah, itu harus kita perbaiki dulu sampai kita menemukan PDET itu mendekati 0 dengan maksimal plus minus 6. Nah, untuk filling rate seperti yang dijelaskan oleh ICS, filling rate dibagi menjadi 3, ada slow, medium, dan rapid fill. Nah, biasanya ini menentukan untuk dilakukan sistometrografi pada pasien. Untuk pasien-pasien dengan detrusor overactivity, biasanya kita memilih untuk dilakukan filling rate yang slow. Untuk physiologic filling rate sendiri bisa diestimasi dengan cara berat badan pasien 4 cc per berat badan pasien. Nah, ini adalah leak point pressure. Seperti yang tadi kita ketahui bersama, ada 2, ada abdominal dan detrusor. Abdominal leak point pressure atau ALPP ini adalah tekanan intravesika di mana urin akan keluar. Jadi tekanan intravesika di mana urin itu keluar, dan biasanya kita melakukan pengukuran ini ketika kita mencurigai adanya stres inkontinen. Sedangkan untuk yang detrusor leak point pressure, ini adalah tekanan detrusor terendah di mana urin akan keluar, dan biasanya kita menggunakan ini pada kasus-kasus keterlibatan upper urinary tract. Once the Nah, ini adalah normal value, mungkin kita bisa recall kembali sedikit. Untuk uroflometri untuk laki-laki adalah di atas 25 cc, untuk laki-laki di atas 60 tahun atau laki-laki lansia di atas 15 cc per second. Untuk perempuan adalah di atas 30 cc per second. Sedangkan untuk maksimum sistometrik capacity adalah 350 sampai 600 cc, jadi kapasitas buli pada orang dewasa sekitar segini. Untuk volume first sensation biasanya adalah setengah atau 50% dari MCC. Untuk normal desire adalah 75%, strong desire adalah 90%, dan compliance buli adalah lebih dari 30 cc per cm H2O. Sedangkan untuk detrusor atau tekanan detrusor itu biasanya berkisar antara 25 sampai 60 cm H2O. Jadi ketika kita menemukan PDET yang lebih tinggi dari ini, maka kita sebut sebagai high pressure PDET. Sedangkan untuk BOO index ini angkanya adalah 20. Jadi ketika kita menemukan BOO index lebih dari 20, maka kesannya adalah terjadi obstruksi pada infarvesika. Sedangkan BOO index kurang dari 20, kesannya adalah tidak terjadi obstruksi infravesika. Tetapi 20 sampai 40 merupakan hasil yang equivokal, jadi harus kita konfirmasi dengan pemeriksaan yang lain. Nah, sekarang apa saja yang terjadi pada fungsi storage dan fungsi voiding pada hal detrusor dan uretranya. Pada fungsi storage yang bisa terjadi pada detrusor adalah pertama, detrusornya normal. Kedua, bisa terjadi detrusor overactivity. Nah, detrusor overactivity ini bisa dia spontan, bisa dia terprovokasi. Bisa dia fasik, membentuk suatu fase, kadang muncul, kadang tidak. Bisa dia terminal, terminal itu dia muncul ketika sudah mencapai maksimum sistometric capacity, baru dia muncul gambaran DO. Kemudian bisa juga idiopatik dan bisa juga neurogenik. Neurogenik ini adalah semua DO yang diakibatkan oleh kelainan saraf, baik itu upper motor neuron maupun lower motor neuron. Nah, sedangkan ini adalah yang disebut bladder compliance. Bladder compliance adalah secara mudahnya adalah kemampuan atau fleksibilitas buli terhadap pengisian urin. Normalnya adalah ketika buli itu terisi cairan 30 cc, ya, itu tekanannya tidak akan meningkat lebih dari 1 cm H2O. Atau sering kita kuantifikasi dengan compliance normal lebih dari 30 sampai 40 cc per cm H2O. Untuk gambar yang normal adalah gambar yang pojok kanan atas ini. Jadi garis X ini adalah garis bertambahnya tekanan intravesika, sedangkan yang atas ini adalah tekanan vesika. Jadi kalau cairan bertambah, tekanan intravesikanya tidak akan bertambah juga secara dominan. Yang ini adalah gambar yang tidak baik, yang nomor 2. Nah, sedangkan bagaimana fungsi uretranya? Fungsi uretra pada fase storage kita bagi menjadi 4. Yang pertama bisa normal, bisa juga inkompeten, jadi terjadinya leakage. Ini biasanya pada kasus inkontinensia. Kemudian bisa juga terjadi inkontinensia stres maupun inkontinensia yang akibat dari relaksasinya uretra. Nah, sedangkan untuk voiding phase
Apa saja yang mungkin terjadi pada pemeriksaan aerodinamik? Voiding phase untuk detrusornya bisa gambarannya bisa normal, bisa yang kedua adalah underactivity. Jadi underactivity ini adalah dicirikan kontraksinya ini tidak mencapai threshold dan voidingnya lama. Nah, kondisi detrusor underactivity ini yang disertai oleh gejala-gejala lain kita sebut sebagai underactive bladder. Jadi underactive bladder adalah suatu diagnosis di mana ada simptom-simptom lain yang menguatkan diagnosis tersebut. Salah satunya adalah detrusor underactivity. Nah, yang keempat adalah acontractile detrusor. Jadi kita lihat pada PDET-nya dia sama sekali nol. Kemudian ada juga terjadi after contraction. Jadi kontraksi detrusornya malah terjadi setelah mixi. Nah, kalau pada fase voiding bagaimana? Pada fase voiding uretranya bisa normal, bisa juga terjadi BOO atau bladder outflow obstruction. Bladder outflow obstruction ini dicirikan sebagai voiding yang tidak membentuk bell shape, kemudian adanya spike-spike kecil dan prolong atau flow yang lama pada pasien. Bisa juga terjadi dysfunctional voiding, jadi bisa disfungsional itu bisa berupa intermitensi atau berupa spike-spike kecil. Bisa juga terjadi DSD atau detrusor sphincter disinergi, jadi tidak adanya sinergisitas antara detrusor dengan sphincter. Bisa jadi adanya obstruksi infravesika tetapi diakibatkan oleh yang nomor 5 ini yaitu non-relaxing urethral sphincter. Jadi bukan karena pendesakan prostat, bukan karena struktur uretra, tetapi karena sphincter uretra yang tidak mau membuka. Biasanya pada kasus-kasus cedera-cedera pada sakral atau infrasakral. Sedangkan untuk yang detrusor sphincter disinergi ini adalah kasus-kasus biasanya di suprasakral. Nah, ini kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada pasien. Pertama kita lihat yang untuk storage biasanya nanti bentuknya adalah overactive bladder, bisa juga dibagi dua overactive bladder ini atau OAB ini, ada yang tipe dry, ada yang tipe wet. Tipe dry ini disertai dengan incontinence, tipe dry ini yang tanpa disertai oleh continence, dengan tipe wet ini adalah yang disertai oleh incontinence. Nah, ini adalah contoh dari detrusor overactivity, gambaran detrusor overactivity yang high pressure. Kita lihat di sini pada gambar paling atas ini adalah P abdomen, bukan P vesika seperti tadi ya, karena ini mengikuti aturan dari ICS, P abdomen, P ves dan P det. Untuk yang paling kiri ini adalah cuff test. Di cuff test dia normal, tetapi pada saat tekanan detrusor ini meningkat, dia meningkatnya lebih dari 60. Seperti yang kita ketahui bersama tadi bahwa tekanan detrusor normalnya adalah 25 sampai 60. Ketika dia di atas 60 maka disebut sebagai high pressure. Kemudian detrusor overactivity-nya adalah kita lihat adanya spike yang tidak beraturan yang tidak membentuk satu bell shape. Nah, sedangkan yang kedua adalah kasus incontinence. Kalau incontinence ini kita lihat di sini pada saat dilakukan cuff test, jadi P-up dan P-ves meningkat bersamaan, kemudian membentuk suatu spike bentuk S, ini normal saja. Tetapi setelahnya malah muncul tekanan detrusor yang meningkat dan biasanya di sini pasti disertai dengan urin yang keluar. Jadi ciri khasnya adalah ketika dilakukan stimulasi batuk, maka diikuti dengan adanya keluarnya urin. Itu adalah cara dari stress incontinence. Nah, tipe-tipe incontinence lain ada yang disebut sebagai mix, jadi gabungan antara stres dan urgensi. Ada yang disebut overflow incontinence, jadi keluarnya urin secara tidak sadar, biasanya karena distensi dari kandung kemih dan dia melebihi dari compliance kandung kemih tersebut. Bisa karena detrusor kontraktilitas yang jelek, bisa karena bladder outflow obstruction, bisa karena kombinasinya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai nocturnal enuresis atau ngompol di malam hari. Dia bisa dibagi menjadi 3, ada yang primer, persisten primer, dan rekuren. Dan bisa juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu monosimptomatik dan non-monosimptomatik. Kapan dikatakan monosimptomatik? Ketika hanya terjadi gejala nocturnal enuresis saja. Tetapi kalau disertai dengan gejala LUTS, maka disebut sebagai non-monosimptomatik. Sedangkan juga disebut unconscious incontinence. Jadi pasien tiba-tiba merasakan mengompol, tapi pasien tidak tahu penyebab apa yang menyebabkan hal tersebut.
Ada juga yang disebut sebagai situational urinary incontinence. Jadi biasanya kasus-kasus ini terjadi pada sexual intercourse, jadi pada saat melakukan senggama muncul incontinence, atau bisa juga pada pasien saat tertawa terbahak-bahak kemudian dia keluar urin. Ada juga yang disebut incontinence, jadi pada kasus-kasus fistula. Nah, kalau pada laki-laki biasanya penyebabnya incontinence adalah satu DO, detrusor refractivity, kemudian neurogenic lower urinary tract dysfunction, bisa juga karena pada kasus post prostatektomi, jadi setelah dilakukan baik itu prostatektomi karena indikasi apapun, yang paling sering adalah dilakukan radical prostatektomi, jadi biasanya pasien mengalami incontinence. Kemudian yang keempat adalah pada kasus overflow incontinence. Nah, sedangkan kategori penyakit yang ketiga adalah kondisi-kondisi pada voiding atau pada kasus-kasus bladder outflow obstruction. Nah, untuk yang laki-laki bisa dibagi menjadi 3 penyebabnya. Yang pertama adalah penyebab anatomis, bisa karena obstruksi pada prostat, yaitu penyebab yang paling sering, bisa obstruksi pada bladder neck, bisa karena bladder neck kontraktur dan sebagainya, bisa karena struktur uretra, bisa karena kompresi luar, misalnya karena ada tumor di bladder neck sehingga menyebabkan obstruksi pada outflow. Bisa juga karena yang kedua karena fungsional, jadi karena overactivity dari dari leher kandung kemih, bisa juga terjadi adanya kasus underactivity dari detrusor. Nah, sedangkan pada yang perempuan mirip seperti yang laki-laki tadi, tapi bedanya ada yang keempat ini, yaitu small volume urinary frequency. Jadi biasanya pada perempuan ada kasus-kasus kesulitan voiding pada volume-volume yang kecil. Jadi ini merupakan tambahan, tapi yang lainnya sama, rata-rata anatomi itu ya karena obstruksi intervallar vesika, kemudian yang fungsional juga bisa karena overactive dari bladder atau disinergi, atau yang ketiga detrusor underactivity juga sama seperti yang laki-laki tadi. Nah, ini adalah gambaran dari benign prostate obstruction. Ciri khasnya adalah ketika kita lihat di sini yang paling dominan ini adalah PDET-nya yang meningkat cukup tinggi. Jadi adanya tekanan detrusor yang sangat meningkat, lebih dari 60, high pressure. Kemudian kita lihat di sini adalah flow-nya. Flow-nya tidak membentuk bell shape, tapi flow-nya hanya membentuk gerigi-gerigi kecil dan dia panjang. Kalau kita lihat di sini, pasien mixi dari awal mixi sampai akhir mixi butuh waktu kira-kira 60 detik. Jadi waktu tersebut merupakan waktu yang lama untuk mixi. Ini ciri khas dari BPO. Kemudian ini ada yang disebut sebagai BO index. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang BO index. Ini adalah suatu indeks yang digunakan untuk menentukan nomogram dari pasien, apakah dia obstructed, equivokal, atau unobstructed. Rumusnya adalah tekanan detrusor pada Qmax dikurangi 2 kali Qmax. Jadi misalnya kalau tekanan pada saat Qmax kita lihat ini fase storage yang kiri ini, kemudian fase kanan ini yang voiding. Pada saat Qmax ini di yang ungu-ungu ini dia dilihat ditarik garis ini ke tengah angkanya dia 100, maka BO misalnya Qmax-nya ini di angka 5, misalnya 5 cc, kalau kita tarik garis ke samping ini yang ungu-ungu ini adalah 5, maka BO indeksnya adalah 100 dikurangi 2 kali 5. Jadi kira-kira hasilnya 90 di atas 20, jadi dia sangat menggambarkan adanya obstructed. Ini kita skip. Nah, ini adalah kasus-kasus yang sering juga, yaitu underactivities dari detrusor atau DU, detrusor underactivity. Biasanya detrusor underactivity ini muncul karena adanya kontraksi yang tidak ada kuat dari detrusor, bisa primer, bisa sekunder. Gambarannya adalah kita lihat yang garis hijau ini atau pedet detrusornya ini. Pedetnya dia relatif datar. Ciri khasnya seperti itu. Kemudian flow-nya adalah flow yang tidak ada kuat, jadi bukan membentuk bell shape, dia flow-nya intermittent. Neurogenik sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita mungkin 5 menit akan melihat beberapa kasus pada gambaran-gambaran DO, gambaran-gambaran bladder outlet obstruction, incontinence, DSI, dan DU. Ini adalah gambaran detrusor overactivity. Nah, untuk melihat gambaran sistematografi atau pressure flow study yang dilakukan pertama kali adalah kita membagi. Kemarin yang bayar itu jadinya
gambaran tersebut menjadi dua, yaitu fase storage dan fase voiding. Untuk gambar yang kiri ini, kita melihat dari mana fase storage dan fase voidingnya. Kita melihat dari adanya garis titik-titik ini. Ketika garis titik pertama ini namanya first sensation, first desire, strong desire, maximum systematic capacity, dan end filling phase. Nah, end filling phase ini adalah batas antara fase storage dan fase voiding. Di sini kita lihat angkanya 328. Normalnya adalah MCC itu 350 sampai 600. Jadi sudah mendekati normal. Nah, sebenarnya di sini kapasitasnya normal, tetapi apa yang membuat dia mengarahkan ke DO? Satu adalah gambaran spike dari detrusor. Harusnya detrusor kan dia rata, mendatar, tapi dia ada spike-nya. Kemudian dia tidak beraturan. Itu adalah gambaran dari detrusor of activity. Walaupun pada kasus ini dia jelek. Kenapa jelek? Tadi kita sudah bahas bersama bahwa P detrusor harus antara 0 sampai 6 cm H2O. Sedangkan di sini kita lihat ada dampening dari P detrusor. Sedangkan kalau yang gambaran kanan ini merupakan detrusor overactivity, tetapi dia diinduksi oleh batuk. Nah, bagaimana kita tahu? Dilihat pada yang gambar yang pertama ini, pada saat dilakukan cuff test, dia normal. Tetapi setelah dilakukan cuff test, muncul spike-spike kecil yang menyebabkan PDAT ini menjadi tidak beraturan. Ini juga sama gambaran detrusor overactivity, ciri khasnya tadi adanya spike yang tidak beraturan, kemudian ini adalah gambaran yang harus kita waspadai juga pada saat pressure flow. Ini gambaran kateter yang terlepas. Bagaimana kita tahu? Nah, ini tekanannya tiba-tiba anjlok keluar dari line-nya. Ini biasanya karena tekanan yang tiba-tiba turun, sehingga pemeriksaan ini harus kita ulangi lagi. Nah, ini gambaran DO juga sama. Kita skip. Kemudian ini gambaran BOO. Gambaran BOO seperti yang kita bahas tadi bahwa ciri khasnya adalah flow yang tidak baik, flow rate yang dia membentuk spike dan tidak membentuk bell shape, kemudian flow rate yang lama. Diikuti dengan P detrusor yang meningkat tinggi atau high pressure di atas 60. Bagaimana kita tahu di atas 60? Kita lihat di sini angkanya, skalanya ada 0 sampai 200, dia sudah melebihi dari setengahnya, berarti sekitar 100-an mm H2O. Ini yang kanan juga sama gambaran BOO. Nah, ini juga gambaran BOO, tetapi gambaran BOO pada saat dilakukan video urodinamik ditemukan adanya struktur uretra. Nah, ini yang gambar kiri ini adalah gambaran BOO disertai dengan berbarengan dengan DO atau detrusor refractivity. Bagaimana kita tahu? Di sini kita bisa melihat bahwa gambaran pada saat fase voiding memenuhi kriteria BOO, tetapi pada saat fase storage dia ada peningkatan dari P detrusor yang tidak bisa kita abaikan karena cukup signifikan, yang menggambarkan adanya gambaran detrusor refractivity. Nah, ini adalah gambaran mixed incontinence, seperti yang kita pahami bersama bahwa mixed incontinence adalah gabungan dari stres dan urgensi. Bagaimana kita tahu? Pada saat dilakukan cuff test pertama kali, PDAT dan P abdomen dan PVS meningkat bersamaan, tetapi PDAT-nya tidak membentuk grafik shape, tapi dia malah membentuk grafik ke atas. Dan disertai keluarnya urin, itu sudah jelas sebagai stress urinary incontinence. Nah, bagaimana urge urinary incontinence-nya? Nah, urge urinary incontinence-nya dilihat pada fase storage, dia baru first sensation, tapi sudah ada peningkatan tekanan detrusor, dibarengi dengan keluarnya urin, leakage urin kecil. Nah, ini adalah ciri khas dari urge urinary incontinence. Urge disertai stres disebut sebagai mixed incontinence. Nah, ini adalah DSD atau detrusor sphincter dysynergia. Ciri khasnya mudah sekali. Ketika kita menentukan adanya P detrusor yang meningkat, seharusnya diikuti dengan peningkatan atau flow dari urin. Tapi di sini berlaku sebaliknya. Ketika P detrusor ini meningkat, malah flow-nya turun. Nah, ini khas sekali pada kasus-kasus disinergi antara detrusor dengan sphincter. Ini adalah contoh dari detrusor underactivity. Nah, bagaimana kita tahu detrusor ini underactivity? Mungkin kita bisa berfokus di gambar yang kiri. Ini ada gambaran PDAT cukup datar. Cukup datar. Nah, di sini mulai fase voiding. Kita lihat fase voiding ini detrusor sudah mulai meningkat
tapi tekanannya hanya kita lihat hanya angka 13, 18, 24, 20, 13 dan sebagainya. Sedangkan kita tahu bahwa tekanan detrusor harus setidaknya 25 sampai 60. Jadi di sini hanya batas-batas bawah, di bawah dari threshold dan tidak diikuti adanya flow rate yang ada kuat. Flow rate-nya hanya sedikit. Jadi ini adalah ciri khas dari detrusor underactivity. Nah, gambaran sistometrografi seperti ini adalah gambaran dari ambulatory urodynamics. Bagaimana kita tahu? Kita lihat timeline-nya di sini adalah timeline menggunakan jam, 4.30, jam 6, 9, 12.00, 15.00. Ini adalah ciri khas dari ambulatory urodynamic, di mana kita tidak melakukan pengisian urin secara aktif ke dalam buli. Terima kasih dokter untuk pembahasan sistometrografi pagi ini. Mohon koreksi asupannya dokter.